Sahabat setia SWI TV Kabupaten Banyuasin, bersama saya Budi Alamsa, Ketua DPD SWI Banyuasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan program Ngopi, Ngobrol Pintar dan Inspiratif. Tentunya kali ini saya akan berjumpa yaitu orang nomor 1 di bumi Sudulang Tudung, yaitu Bupati Banyuasin periode 2018-2023, yaitu Bapak Haji Asqolani SHMH. Kali ini kita akan membahas terkait dengan Banyuasin Bangkit Jilid 2. Yang tentunya nanti beliau akan memaparkan langsung apa yang ingin dicapai ke depannya nanti. Tentunya saya akan sapa dulu bintang tamu saya kali ini, yaitu Bapak Asqolani. Apa kabar Pak Haji Asqolani? Alhamdulillah kabar baik. Ini Pak Haji, tentunya ya kami dari SWTP Banyuasin ini sangat kehormatan sekali bisa podcast dengan Pak Haji Asqolani. Yang tentunya kami akan sedikit ingin bertanya tentang Banyuasin Jilid 2. Masyarakat bertanya ini tentang Pak Haji ini maju tidak lagi kembali. Nah, tentu ini apa yang membuat Bapak percaya diri dan modal apa yang akan Bapak bawa nanti ke depannya untuk masyarakat Kabupaten Banyuasin sehingga Bapak ingin memimpin Banyuasin ini 2 periode. Tolong Amin. Pak. Sahabat SWI TV Kabupaten Banyuasin yang saya cintai, tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SWI TV Kabupaten Banyuasin yang telah berkenan mengundang sekaligus hadir di tempat kami dalam rangka podcast kaitan dengan rencana-rencana ke depan untuk Kabupaten Banyuasin yang kita cintai. Nah, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Budi, ini sahabat lama dan lama juga bersahabat, insya Allah sampai akhir hayat. Tentunya barangkali ke depan banyak hal yang tentunya yang masih harus kita selesaikan, yang kita kerjakan terkait dengan harapan keinginan masyarakat di Kabupaten Banyuasin yang kita cintai ini. Nah, kaitan untuk maju ya, untuk maju kembali atau tidak. Banyak masyarakat ingin bertanya-tanya maju atau tidak lagi. Dan tentunya semua ini tergantung dengan dukungan masyarakat. Tentunya saya secara pribadi dan juga atas nama keluarga besar, kalau didukung masyarakat ya tentunya pasti kita akan siap untuk melanjutkan di periode kedua yang tadi kata sahabat Budi, lanjutkan Banyuasin Jilid 2. Nah, karena 5 tahun itu Budi barangkali waktu yang sangat sangat singkat di dalam rangka kita untuk membangun Banyuasin yang begitu luas, jumlah penduduk juga yang begitu banyak dibanding di kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan, karena kita adalah jumlah penduduk terbesar kedua setelah Palembang, terbanyak kedua setelah Palembang. Nah, di masa kepemimpinan saya dengan Pak Ade Selamat, ini banyak musibah yang kita dapatkan dalam arti kita mendapatkan sebuah ujian baik secara pribadi saya dengan Pak D juga sebagai wakil saya, dan setelah itu dilanjutkan musibah COVID melanda negeri, melanda dunia, termasuk Banyuasin juga yang kena. Artinya lebih kurang 3 tahun kita terkotak-atik fokus untuk mengurusi masalah penanganan COVID, termasuk juga pasca COVID, sehingga program-program yang sudah kita canangkan, visi misi Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera yang sudah kita sepakati bersama, ini belum sempurna lah, belum banyak yang dapat kita lakukan, walaupun kita sudah tahu betul, barangkali tidak perlu saya jelaskan bahwa selama 5 tahun kepemimpinan kami dengan Pak Ade Selamat, banyak prestasi, banyak pembangunan, banyak pelayanan yang kita sudah mendapatkan penghargaan-penghargaan baik tingkat regional maupun di tingkat nasional, bahkan ada di tingkat internasional. Tapi yang paling penting dari semua
yang kami lakukan, muaranya ini indikator yang paling menentukan di dalam keberhasilan seorang pemimpin Banyuasin ini, memimpin suatu daerah, itu di angka kemiskinan. Ketika dia mampu menurunkan angka kemiskinan, mampu menurunkan angka pengangguran, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan juga bisa meningkatkan IPM. Inilah barangkali indikator-indikator yang bisa dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara fakta di lapangan. Dan alhamdulillah kami dengan Pak D. Slamet Budi kemarin sudah dirilis oleh BPS, kita mencapai 1 digit. Hanya ada 2 di Provinsi Sumatera Selatan yang mendapatkan mencapai 1 digit. 1 Pagar Alam dan 2 adalah Kabupaten Banyuasin. Nah, kalau Pagar Alam dengan Banyuasin ya, sekarang Pagar Alam kan suatu kota yang kecil, sementara kita kan Banyuasin yang begitu luas, jumlah penduduk yang begitu besar. Artinya tantangannya sangat besar, luar biasa sekali. Tapi berkat kerja bareng kita, gotong royong kita, ini kita mampu untuk melakukan itu. Jadi wajar Pak Askolani ini merupakan pemimpin yang diidolakan dan didambakan masyarakat Banyuasin. Tentunya ini berdampak positif terhadap beliau terkait dengan elektoral beliau untuk maju kembali. Hal ini tentu akan disambut positif oleh masyarakat, dan masyarakat tidak kecewa Bapak kalau maju kembali, kayaknya seperti itu kan. Jadi sebenarnya yang menyatakan idola itu Budi atau masyarakat. Kalau masyarakat yang mengatakan idola, saya siap maju. Tapi kalau hanya Budi, tidak. Ini saya lihat penting banyak masyarakat Indo. Tentunya ini karena keberhasilan Bapak membangun Banyuasin 5 tahun terakhir, capaian inilah yang tentunya menjadi penilaian masyarakat, terutama dari angka kemiskinan. Banyak hal faktor yang kemiskinan yang sudah artinya diselesaikan, yaitu masalah bedah rumah. Ada 29.000 rumah kita. Nah, bedah rumah itu sudah sukses menurut aku kan. Alhamdulillah. Tapi masih banyak lagi Budi yang belum. Sudah itu. Kalau menurut data ada lebih kurang 43.000 rumah, itu PR kita ke depan. Artinya sektor ekonomi yang cukup bangkit ini yang alhamdulillah. Oke Pak, kita sesi yang lain. Tentunya ini menjadi jualan Bapak untuk melanjutkan periode kedua ini. Dengan modal yang Bapak keberhasilan tadi, tentu Bapak punya strategi dan langkah apa yang 5 tahun harapan masyarakat ini, karena masih ada keinginan seperti yang harus mereka tunggu-tunggu, harapan masyarakat. Seperti apa sih pimpin Pak Askolani 2 periode ke depan? Nah, itu yang mereka tunggu-tunggu. Apa yang perlu dijelaskan ke masyarakat? Karena saya dengan Pak D. Slamet selama 5 tahun kami berkotak-katik dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan, karena kita ini sangat banyak, sangat luas, 313 desa dan kelurahan dari 21 kecamatan di Banyuasin. Dan yang paling penting harapan masyarakat itu infrastruktur berkaitan dengan jalan, jembatan, termasuk juga pembangunan irigasi. Dan ini yang paling penting, yang sekarang ini yang masih ditunggu-tunggu masyarakat, karena kemarin kita sudah melakukan pembangunan infrastruktur ini sudah besar-besaran, sampai kita pinjaman daerah, juga pen juga, dan ini belum selesai, dan ini harus kita tuntaskan dan kita selesaikan, karena masa jabatan 5 tahun tidak mungkin kita menyelesaikan semua infrastruktur yang diharapkan diingin ke masyarakat. Dan PR yang paling besar lagi masalah air bersih. Nah, air bersih ini juga kami sudah beberapa kali melakukan program-program perencanaan-perencanaannya. Memang air bersih terutama di Talang Kelapa, di Banyuasin 3, termasuk di Betung, termasuk juga di Kecamatan Rambutan, Mariana, ini harus ada revitalisasi. Jadi kita tidak mungkin memperbaiki yang ada pada saat ini, karena ini sudah di luar kapasitas, jadi sudah overload lah istilahnya. Jadi kemarin Bupati sebelum kami membangun ini hanya kapasitas seperti di Talang Kelapa ini sekitar 4.000 sampai 5.000 pelanggan, sementara sekarang sudah hampir 20.000 pelanggan. Jadi ini harus dilakukan revitalisasi, dan kami kemarin sudah diskusi dengan Kementerian PU
dan juga beberapa konsultan sudah kita kaji, kita membutuhkan dana lebih kurang 500 miliar khusus untuk air bersih. Makanya ini target kita ke depan, air bersih ini dulu. Jadi infrastruktur tetap kita jalankan. Terus yang kedua, air bersih juga harus kita penuhi, karena ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kita. Dan di sektor yang lain yang paling penting juga di bidang pertanian, karena jangan lupa Banyuasin ini terkenal secara nasional, kita adalah penghasil pangan terbesar nomor 4. Nomor 4. Tidak gampang ini. Dulu Banyuasin tidak pernah dihitung, 10 besar pun tidak. Kita hanya dapat 6 besar di Sumatera Selatan. Sekarang kita nomor 1 di Sumatera Selatan, nomor 1 di Sumatera, nomor 1 di luar Pulau Jawa. Jadi kita kalah di Pulau Jawa. Dan saya tetap yakin ke depan, kalau saya dengan Pak Deslaman atau sama-sama maju lagi berbareng ke depan ini untuk pertanian kita, saya tidak mengatakan pasti, tapi insya Allah ini kita akan menaik peringkat 3, 2, bahkan kita yakin dan Haikul yakin saatnya nanti kita nomor 1 di nasional. Dan inilah yang tentunya yang paling penting kita lakukan, termasuk juga di sektor pelayanan kepada masyarakat. Dukcapil kita sudah 3 tahun, terus ini tahun keempat juga, alhamdulillah kemarin juga dapat penghargaan. Ini adalah pelayanan terbaik kita untuk masyarakat, walaupun di sana sini juga masih belum ada kesempurnaan. Artinya ini kita lanjutkan dan kita sempurnakan lagi, sehingga harapan keinginan masyarakat itu bisa terpenuhi. Dan kaitan dengan kesehatan juga, kesehatan rumah sakit juga sekarang sudah kita lakukan perbaikan. Dulu kan pernah dengar kan sebelum kami menjabat dengan Pak D bahwa rumah sakit umum kita adalah rumah sakit rujukan. Sekarang kan alhamdulillah image rujukan itu sudah tidak ada lagi. Tinggal kita penyempurnaan, perbaikan di segala bidang. Termasuk juga rumah sakit yang ada di daerah perairan di Makarti Jaya yang pada saat ini dan Sukajadi juga akan kita maksimalkan. Kemarin kita sudah melakukan kerjasama dengan Universitas PGRI Palembang dan insya Allah akan membangun Universitas PGRI Fakultas Kedokteran di Kabupaten Banyuasin. Dan kemarin sudah saya siapkan, sudah saya janjikan untuk menyiapkan lahan 10 hektar untuk Universitas PGRI Fakultas Kedokteran, dan insya Allah akan di Kabupaten Banyuasin. Artinya di sektor pendidikan juga ini juga harus kita tingkatkan lagi, karena masih banyak juga rumah sekolah yang di perairan khususnya masih belum tidak layak huni, termasuk gedung-gedung juga perlu perawatan, termasuk juga fasilitas-fasilitas juga perlu mendapat perhatian serius. Jadi masih banyak lagi PR. Ada PR satu lagi Pak Askolani. Ini senior saya sebenarnya. Jadi Bapak ini kan untuk di masyarakat terkenal oke-oke lah, tidak ada masalah, dan masyarakat sudah menikmati apa buah hasil kepemimpinan Bapak Askolani selama 5 tahun ke depan. Tapi Bapak ini sering saya lihat, ya, tanda kutip saya kuping-kuping lah di lingkungan pemerintah Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Bapak ini dikenal pelit dalam hal kesejahteraan PNS. Ini agak sedikit dijawab Pak, tantangan tentang TPP lah. TPP, ya, jadi terkena pelit itu apa? Bapak ini kurang memperhatikan PNS seperti itu, lebih berdampak ke masyarakat tapi tidak berdampak ke pegawai. Nah, apa Pak? Memang ini ada regulasi kita ke anggaran kita yang memang belum merangkul atau melengkapi seluruhnya dengan anggaran kita, kemampuan anggaran kita, atau memang bagaimana strateginya? Memang Banyuasin sudah saya sampaikan tadi, kita punya APBD 2,3 2,4 triliun per tahun, dan dalam kondisi pandemi COVID lebih kurang 3 tahun melanda Banyuasin, dana kita direpekursing. Tentunya sini saya jelaskan kepada aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kita mengajak mereka bersemangat untuk mengurusi masyarakat. Jadi yang paling penting bukan kita untuk sejahtera. Kalau kita kan sudah ditanggung negara, mereka kan sudah ada gaji. Ya. TPP itu hanya tambahan penghasilan. Kalau daerah punya uang yang banyak, untuk apa kita sejahtera para pegawai kita kalau masyarakat kita miskin? Kita sejahtera tapi angka kemiskinan naik seperti itu.
Tapi mereka sudah saya kasihkan perhatian. Kita adalah pelayan masyarakat, bahwa bupati, sekda, kepala dinas, termasuk DPR, semua pegawai. Kita adalah pelayan masyarakat. Kita sudah ditanggung oleh negara dan kita harus berani hidup sederhana. Dan rasanya tidak mungkin kita hidup mewah-mewah, kita lebih berkecukupan kalau masyarakat kita di dalam kemiskinan. Dan konsep ini yang kita ajak teman-teman daripada OPD untuk mengikhlaskan TPP kita. Sebenarnya bukan tidak kita bayar, kita kurangi, tapi tetap kita perhatikan juga. Insya Allah tahun ini keuangan kita sudah normal, kita normalkan kembali. Jadi intinya persoalan kemampuan keuangan daerah itu satu. Yang kedua, kita lebih memprioritaskan masyarakat. Dan saya sebagai bupati, tentunya pada saat itu, sekarang bukan lagi, kita bertanggung jawab pada masyarakat kita, supaya mereka akan lebih diperhatikan. Kalau bahasa kami itu mengencangkan ikat pinggang. Kalau saya sampaikan ke Pak Sekda, kita bukan mengencangkan ikat pinggang, tapi kita melepaskan ikat pinggang sama sekali, demi untuk pengorbanan kita kepada masyarakat kita. Memang di dalam menjalankan roda pemerintahan ada suatu hal yang memang kita mengambil kebijakan, ada yang harus kita korbankan. Kita korbankan diri kita atau kita korbankan rakyat. Kalau saya, kita korbankan kita, biarlah rakyat. Itu pun masih pro dan kontra. Oleh sebab itu tentunya barangkali ini juga yang menjadi perhatian kita ke depan. Kalau keuangan negara ini normal, barangkali tidak ada masalah. Seperti kemarin kita janji dengan PKH bahwa akan kita berikan handphone, kita tambahkan tunjangan penghasilan mereka untuk transportasi. Tapi kemampuan keuangan daerah kan tidak memadai. Makanya kemarin saya sampai mengorbankan pribadi kita juga untuk memenuhi harapan itu, karena kita juga waktu itu sebagai bupati waktu itu, bukan sekarang, kita janji itu, karena saya merasa tanggung jawab, ya sudah, kita harus penuhi juga. Itu salah satu bentuk pengorbanan kita juga untuk masyarakat kita, terutama juga pegawai, karena mereka bekerja untuk membantu pemerintah kabupaten juga. Itu artinya untuk Banyuasin Bangkit Jilid 2, tentunya Bapak Askolani berjanji dan siap untuk mesejahterakan pegawai negeri sipil untuknya periode kedua. Tentunya hal ini tidak dibiarkan diabaikan saja untuk semata-mata menyampingkan kesejahteraan PNS. Tentunya harapan beliau PNS tetap bekerja ikhlas, tetap bekerja sesuai dengan porsinya sebagai abdi negara. Betul. Itu yang lebih penting. Nah, ini Pak, untuk season terakhir lah ini ya, kaitan dengan banyak yang berspekulasi bahwa di selesai pimpinan Bapak ini, bahwa Pak Haji Askolani dengan Pak Slamet ini tidak bergandeng lagi, tidak melanjutkan ini 2 periode bersama. Ini bagaimana Pak? Isu yang tanggapan yang di masyarakat ini? Iya, sebenarnya kalau masyarakat kan wajar Budi menanyakan tentang kepastian saya dengan Pak Adi Slamet bersama atau tidak bersama. Saya pada prinsipnya secara pribadi, dan sudah sampaikan dengan Pak D juga, Pak Adi Slamet juga sampaikan, insya Allah kita tetap bersama-sama ke depan. Tapi perlu diingat, yang namanya politik ini kan sangat dinamis, sangat sulit untuk diterka-terka. Kita boleh berniat, kita boleh berusaha, tapi semua ketentuan itu adalah milik Allah. Tapi saya secara pribadi dengan Pak Adi Slamet, saya sampaikan tidak ada masalah sedikit pun dengan Pak Adi Slamet, dan tetap punya niat, komitmen untuk tetap bersama Pak Adi Slamet. Dan kami juga keliling Kabupaten Banyuasin, masyarakat juga masih tetap menghendaki saya dengan Pak Adi Slamet. Namun pada akhirnya nanti, atau Pak Adi Slamet mau tetap jadi wakil saya atau tetap maju sendiri, bagi saya tidak ada masalah, no problem lah. Tapi yang jelas kita sudah punya niat lah untuk itu. Dan Pak Adi Slamet juga secara pribadi sudah sampai kerja masih tetap untuk bersama-sama. Dan Budi kan sudah lama kenal dengan saya. Saya belum ada sejarah meninggalkan teman, meninggalkan kanti, atau meninggalkan sahabat. Belum pernah ada sejarahnya sampai sekarang. Tapi kalau ditinggalkan sahabat, ditinggalkan teman, sering. Iya. Jadi itu yang paling penting. Ini karakter kan. Kita tidak pernah meninggalkan teman, meninggalkan sahabat. Dari kecil, alhamdulillah sampai sekarang. Tapi kalau pengalaman ditinggalkan sahabat, ditinggal teman, sering Budi. Mudah-mudahan Budi tidak meninggalkan. Setia dengan Pak Askolani.
Ya tentunya ini perbincangan cukup baik dan cukup bagus bagi kami, bagi masyarakat. Tentunya bincangan yang disampaikan oleh Pak Haji Asqalani dapat bermanfaat bagi kita semua. Yang tentunya kita tunggu Banyuasin Bangkit Jilid 2, pasangan soulmate Jilid Banyuasin Bangkit Jilid 2 ini menjadi apa namanya pertarungan politik ke depan yang per hari ini belum ada calon yang menandingi beliau. Sebenarnya bukan belum ada, belum ada. Mungkin Satria Peningit lah. Tapi kita tetap berdoa niat yang baik lah Budi untuk ke depan sama-sama masyarakat, dan tentunya siapapun pemimpin ke depan itu yang penting dia lebih pro rakyat lah istilahnya. Makanya tadi sampaikan kita sampai mengorbankan TPP, PNS karena pro rakyat tadi kan. Jadi kita ajak juga karena sama-sama pelayan, ya kita melayani masyarakat. Ya, jadi mengorbankan diri sendiri lah, lebih kurang seperti itu. Yang tentunya apa yang dilakukan sudah terbaik untuk masyarakat Banyuasin. Kebijakan-kebijakan beliau yang cukup pro rakyat, yang tentunya berdampak secara ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Itu terbukti bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin menurun 1 digit. Ya mungkin itu saja obrolan singkat ini. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Haji Asqalani. Tentunya obrolan dengan Pak Haji ini tidak sampai di sini saja, dan akan berlanjut ke yang episode berikutnya. Saya undur diri selaku host SWTP Banyuasin. Tentunya sebelum saya akhiri, subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.